Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Advance, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah plastik. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Advance mampu mengetahui diagnosis bibir sumbing, juga mengetahui gejala pada diagnosis fraktur maksilofasial, dan mengetahui derajat klasifikasi fraktur maksilofasial. Bahasan kita kali ini ada dua topik utama, yaitu bibir sumbing dan juga fraktur maksilofasial. Kita mulai dari bibir sumbing dulu, atau namanya cleft lip and palate. Jadi dia adanya celah pada bibir dan atau atap mulut. Jadi bisa dan bisa atau, bisa dua-duanya, bisa cuma satu. Nah, biasanya ini disebabkan oleh keturunan, hamil muda, konsumsi obat-obatan selama kehamilan, bahkan infeksi selama kehamilan. Jenis kelainannya dibagi menjadi 3. Ada celah bibir atau labioskisis, kedua, celah atap mulut atau palatoskisis, atau celah di gusi, gnatoskisis. Tata laksananya, kita lakukan bedah rekonstruksi. Kalau misal bibir, bedah rekonstruksinya pada usia 3-6 bulan, pada palatung usia 9-14 bulan. Nah, tata laksana pembedahan itu akan mengikuti rule of 10. Jadi harus terpenuhi ini, berat badan 10 pound, kadar HB lebih dari 10, umurnya lebih dari 10 minggu, baru bisa dilakukan bedah rekonstruksi. Oke, kita lanjut ke topik kedua, yaitu fraktur maksilofasial. Fraktur maksilofasial ini dibagi menjadi beberapa, tergantung dari lokasi frakturnya. Kalau dia di os nasal, biasanya dia gejalanya nyeri, ada epistaksis, ada deviasi septum, krepitasi tulang hidung. Sedangkan kalau misal lokasinya di os zigoma, dia tampak ekimosis periorbital dan flattening pipi. Kemudian os mandibula biasanya gejala klinisnya itu ada salivasi, deformitas, disfagia, maloklusi. Terakhir, kalau lokasi frakturnya di os maksila, muka tampak lebih panjang dan ada rhinorea dari LCS atau liquid cerebrospinal. Nah, klasifikasi Lefort juga ada untuk fraktur maksila. Jadi dia ada Lefort 1, Lefort 2, dan Lefort 3. Kalau Lefort 1, dia pada palatum. Jadi dia khas banget pada bagian kumis atau floating palate. Jadi dia seolah-olah floating atau mengambang gitu palate-nya. Pada gambar di samping bisa dilihat ya. Kalau Lefort 2 itu pada maksila. Jadi maksilanya floating atau mengambang. Dia tampak pada hidung frakturnya tuh. Sedangkan pada Lefort 3 itu pada orbita. Jadi dia floating face namanya di bagian kaca mata. Seperti pada gambar di samping. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang anak laki-laki berusia 2 bulan dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan celah pada kedua bibir yang dialami sejak lahir. Anak selalu tersedak saat diberi makan. Riwayat hamil P1A0, tidak rutin ANC. Pemeriksaan fisik tampak celah pada kedua bibir, meluas hingga dasar kafum nasi. Apakah syarat dilakukan tata laksana pada pasien? Jawabannya adalah B. Nilai HB lebih dari 10 gram per DL. Ingat rules of 10 yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmates. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.